Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, kita akan melihat sebuah video dengan tajuk Malaysia paling menonjol identitas Melayu, kata wanita Indonesia ini. Benarkah seperti itu? Mari kita saksikan cuplikan videonya. Aku pernah ke Malaysia dan Singapura beberapa kali dan aku perhatiin ya, Malaysia tuh paling menonjol dari segi identitas Melayunya. Banyak kali naik MRT di KL, aku selalu ngeliat cewek pakai baju kurung, baju adat Melayu dan pakai jilbab. Pas lagi jalan-jalan ke Johor juga sering ngeliat mereka mengenakan baju kurung di mana-mana. Ya, ketika berbicara tentang identitas suatu bangsa, lebih khusus dari sisi etnisnya, maka yang ditonjolkan tidak hanya dari penampilan semata seperti berbaju kurung. Karena yang memakai baju kurung ini tidak hanya orang yang beretnis Melayu saja, sehingga apakah orang-orang Eropa, orang Tiongkok, ataupun dari Arab yang memakai baju kurung juga dikategorikan etnis Melayu. Kemudian diketahui identitas suatu etnis meliputi bahasa, budaya, adat istiadat, dan hukum-hukumnya. Kalau dalam konteks Melayu ada 3 ciri pokok yang menjadi identitasnya, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Nah, di ciri pertama, benarkah Malaysia semuanya bertutur dengan bahasa asli Melayu? Mari kita tonton videonya. Tak boleh cakap bahasa Melayu properly. I boleh cakap bahasa Melayu fluently. But if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal. And I would cakap Kedah or bahasa Rojak. And I also cannot write a formal letter in Malay and also in English. And my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. Hey Macha, jom pergi restoran tapau chicken chop. Bila betul lah tu ada. So kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like that. Kita yang cakap We speak like that. Why? satu bahasa dia, satu bahasa. Why? Okay, kita pergi negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, cakap macam dia. listen to your MC. Does she want to speak like us? No, she still speaks like her bahasa. Tak payah MC dah, dengan orang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya dia orang punya jati diri sangat kuat. Lalu bagaimana dengan bahasa Melayu di Indonesia? Bahasa Melayu di Indonesia tetap dihidupkan dan dilestarikan sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia dengan tuturan bahasanya yang masih asli. Dan beginilah beberapa penuturan asli bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Ada yang nanya nih Kak, memang cakap Melayu juga ada bahasa lain? Oke, saya jelaskan. Kalau di kampung saya itu memang bahasa Melayu lah sepenuhnya, kena samping kiri, samping kanan, sepergaulan itu biasanya memang bahasa Melayu. Tetapi kalau kondisi dia, kita diundang misalnya nih, diundang rapat ke upacara, undangan apalah yang di situ mayoritas dia bukan orang Melayu, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, gitu. Bahasa Indonesia itu tak jauh lah beda dengan bahasa Melayu. Beda dia, misalnya kita jadi kita gitu, mereka jadi mereka. Pokoknya jadi A, itu aja perbedaan dia. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita bekerja di sekolah, ngajar gitu ya, kerana memang banyak siswa-siswa yang tak seragam suku dia. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Kerana sumber ajar yang kita gunakan juga pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya mudah dimengerti, dipahami apa yang kita sampaikan itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ya. Jadi tak serta-merta selalu pakai bahasa Melayu atau cakap Melayu. Kecuali memang di keluarga yang mayoritas orang Melayu. Seperti ya. Assalamualaikum. Kalau bukan TikTok, aku tak tahu pun kalau kat Indonesia ada bangsa Melayu yang still cakap bahasa Melayu, terutama dari Sumatera dan Kalimantan. Alhamdulillah tahu pun Kak, untuk suku-suku Melayu itu masih banyak di Indonesia, Kak, di Sumatera, di Kalimantan. Bahasanya pun bahasa Melayu juga, bahasa ibunya bahasa Melayu juga, cuma itu aksennya aja yang agak-agak beda-beda sikit. Bahasa Indonesia itu bukan meniru bahasa Melayu, melainkan berakar dari bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya berasal dari Pulau Penyengat yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau.
Nah, Melayu yang dimaksud adalah Melayu dari suku Indonesia sendiri ya, bukan dari Melayu negara lain. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Jadi bukan Indonesia yang bercermin dengan Malaysia, melainkan Malaysia banyak bercermin dengan Indonesia. Lebih tepatnya banyak memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Contohnya kata tumben, kata adem itu kan dari bahasa Jawa, suku Indonesia, dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Padahal itu bukan bahasa Melayu ya, tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian Kamus Dewan Bahasa Melayu menyerap pula, mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dimasukkannya ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Yang katanya paling Melayu, tapi tidak ada prasasti berbahasa Melayu kuno. Nah, di Palembang ada prasasti berbahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Dan yang katanya paling Melayu, tapi tidak ada aksara Melayu, cuma ada aksara Jawi. Nah, Palembang dan Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan banyak aksara Melayu. Contohnya surat Ulu, aksara Lampung, aksara Incung Jambi, aksara Rejang. Banyak sekali aksara Melayu di Sumatera. Dan katanya yang paling Melayu, tapi tidak memartabatkan bahasa Melayu. Aduh, memalukan ya. Bye. Kalau kat sekolah berbahasa Melayu ke Indonesia. Kalau di sini kami sekolah pun menggunakan bahasa Melayu. Ada masa dia pakai bahasa Indonesia, macam pas pelajaran bahasa Indonesia itu kami belajar bahasa Indonesia. Kerja pun kami menggunakan bahasa Melayu. Ni aku orang Kedah ke? Hai, ingat aku orang Utara ke? Sajalah nak cakap kita ni bang orang Kepulauan Riau Indonesia, okey? Abang orang Malaysia ke? Logat macam sama? Banyak pertanyaan macam ni sebab bahasa dan logat macam orang Malaysia. Ini sedikit saya jelaskan, bahasa yang saya pakai ini adalah bahasa Melayu Johor Riau. Dan saya bukan orang Malaysia, tapi kami orang Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi bahasa Melayu ni banyak logatnya, seperti Riau Daratan, Bengkalis, Dumai, kebanyakan pakai O di belakang dia. Nak ke mana, itu kata mereka. Jadi kenapa bahasa Malaysia dan bahasa yang saya pakai ini sama? Sebab dulu kita pernah di bawah satu kesultanan, yaitu Kesultanan Johor Riau atau Johor Pahang Riau Lingga. Salam dari kami anak Melayu Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujang, oi, saya di pantun nih. Apa tu? Coba dengan dia. Terbang anak si rama-rama. Ewa. Terbang nyangkut di atas kawan. Ewa. Bahasa Indonesia itu utama. Kalau boleh Melayu, apa dibuat? Kalau nak tahu bahasa Melayu apa dibuat, dengar pantun saya ni. Kalau pergi janganlah lama, hendak memancing si anak ikan. Bahasa Indonesia itu utama, bahasa Melayu kita lestarikan. Luar biasa. Nah, dari beberapa tayangan yang kita lihat bahwa bahasa Melayu di Malaysia belum sepenuhnya menjadi bahasa persatuan, meskipun ada regulasi kenegaraan yang mengaturnya. Dan kami tidak dapat berkomentar yang jauh soal bahasa-bahasa campuran, entah itu apapun namanya, karena bahasa itu bisa berkembang seiring budaya-budaya baru yang masuk. Sementara di beberapa tayangan yang pernah kami reaksi videonya, terlihat ada kegelisahan akan eksistensi bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa kenegaraan dan bahasa persatuan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan melestarikan bahasa Melayu maupun bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dengan tetap mempelajari bahasa asing dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih atas waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat.